Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Zahra dengan NIM 24002065. Yang terhormat Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Etika Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait review regulasi etika dalam administrasi pendidikan, yang bertopik yaitu peran kode etik dalam mewujudkan profesionalisme guru di era digital. Nah, yang pertama itu ringkasan isi dokumen Kode Etik Guru Indonesia atau PGRI. Kode Etik Guru Indonesia dirumuskan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, merupakan landasan normatif yang mencakup itu mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab guru sebagai tenaga profesional dalam sistem pendidikan nasional. Dokumen ini menegaskan bahwa guru tidak hanya berperan sebagai penyampaian pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik serta masyarakat. Isi kode etik mencerminkan nilai-nilai luhur profesi keguruan yang berorientasi pada pengabdian, kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa guru memiliki kewajiban moral untuk menghormati hak-hak peserta didik, memperlakukan mereka secara adil tanpa diskriminasi, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi perkembangan intelektual maupun karakter peserta didik. Selain itu, kode etik juga mengatur hubungan antara guru dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan yang didasarkan pada prinsip saling menghormati, kerjasama, dan solidaritas profesional demi tercapainya tujuan pendidikan. Hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat pun diatur agar terjalin komunikasi yang harmonis, terbuka, dan bertanggung jawab. Dokumen ini juga menekankan kewajiban guru untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga nama baik profesi, serta terus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme melalui pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai pedoman perilaku sekaligus alat kontrol moral yang mengarahkan praktik pendidikan agar sejalan dengan nilai-nilai etis dan tujuan pendidikan nasional. Regulasi dalam konteks pendidikan memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa tujuan proses berlangsung dengan profesional, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku. Regulasi ini itu sebagai pedoman yang mengatur pelaku pendidik, terutama guru, agar mampu menjelaskan dan menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab di tengah perkembangan teknologi digital. Ketentuan dalam Kode Etik PGRI yang termuat dalam regulasi meliputi aturan tentang perilaku profesional guru, penggunaan teknologi secara etis, serta kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi siswa. Regulasi menekankan perlunya guru mengelola interaksi digital dengan hati-hati, termasuk juga komunikasi dengan siswa dan orang tua melalui platform daring, penggunaan materi pembelajaran yang legal, serta menghindari penyalahgunaan media sosial. Regulasi mendorong adanya pengawasan dan evaluasi dari pihak sekolah sebagai langkah untuk memastikan penerapan etika dalam kode etik ini dan praktik sehari-hari. Regulasi juga memberikan definisi yang jelas mengenai kewajiban etis seorang guru. Seorang guru itu diwajibkan untuk menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keadilan, dan sikap profesional dalam seluruh tindakannya.
Guru juga dituntut untuk menghindari perilaku diskriminatif dan tetap menjaga batasan profesional dalam interaksi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Dengan memahami dan menerapkan kewajiban etis ini, guru dapat membangun kepercayaan publik dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu analisis etika administrasi pendidikan dalam Kode Etik Guru Indonesia. Etika administrasi pendidikan merupakan bagian penting yang secara implisit merupakan eksplisit tercermin dalam Kode Etik Guru Indonesia. Administrasi pendidikan tidak semata-mata dipahami sebagai kegiatan teknis yang berkaitan dengan pengisian dokumen, pelaporan, dan pencatatan data, tetapi juga sebagai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas syarat dengan nilai moral dan tanggung jawab etis. Dalam Kode Etik PGRI ditegaskan bahwa guru wajib melaksanakan tugas administrasi pendidikan secara jujur, tertib, akurat, dan bertanggung jawab. Karena setiap dokumen dan data pendidikan memiliki implikasi langsung terhadap masa depan peserta didik. Manipulasi nilai, pemalsuan laporan kehadiran, ataupun penyalahgunaan dokumen akademik merupakan pelanggaran serius terhadap etika profesional guru dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta integritas. Selain itu, Kode Etik juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data peserta didik sebagai bagian dari tanggung jawab moral guru dalam pengelolaan administrasi pendidikan. Regulasi mengenai Kode Etik Guru menegaskan bahwa seluruh proses administratif pendidikan harus dilakukan secara etis dan profesional. Dalam hal ini, guru diwajibkan menjaga kejujuran dan objektivitas sehingga setiap penilaian yang diberikan benar-benar menciptakan kemampuan siswa tanpa adanya keberpihakan. Selain itu, guru juga bertanggung jawab akan akuntabilitas dokumen pembelajaran, termasuk seperti materi ajar, nilai, laporan, dan data digital yang harus akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi juga menuntut adanya transparansi informasi kepada siswa dan orang tua, terutama terkait proses pembelajaran, mekanisme penilaian, serta penggunaan platform digital sehingga tercipta hubungan yang terbuka dan dapat dipercaya. Dalam pelaksanaan administrasi pendidikan, guru harus menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi, memastikan bahwa setiap siswa diperlakukan dengan adil tanpa memandang latar belakang, ekonomi, agama, ataupun kemampuan akademik siswa. Pada saat yang sama, guru juga memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi, terutama di era digital yang rentan terhadap penyebaran informasi. Data siswa, baik berupa identitas, nilai, maupun dokumen pribadi lainnya, harus dikelola secara aman dan tidak disebarluaskan tanpa izin. Seluruh aspek ini menunjukkan bahwa regulasi kode etik berfungsi sebagai landasan penting dalam menjaga integritas administrasi pendidikan dan profesionalisme guru di era digital. Dengan berpegang pada etika administrasi pendidikan, guru berperan sebagai pelaksana sistem pendidikan yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga bermartabat secara moral. Materi selanjutnya yaitu contoh penerapan dalam praktik guru. Penerapan Kode Etik Guru Indonesia dalam praktik sehari-hari guru merupakan wujud nyata dan internalisasi nilai-nilai norma dan profesional yang terkandung dalam dokumen
kode etik PGRI. Dalam konteks proses pembelajaran di kelas, guru menerapkan kode etik dengan merencanakan pembelajaran secara matang dan bertanggung jawab melalui penyusunan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, karakteristik peserta didik, serta tujuan pendidikan nasional. Guru melaksanakan pembelajaran dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan objektivitas, memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, budaya, maupun kondisi fisik dan intelektual peserta didik tersebut. Dalam interaksi pembelajaran, guru menjaga sikap dan tutur kata yang santun, menghormati martabat peserta didik, serta menghindari segala bentuk kekerasan verbal maupun non-verbal yang dapat merugikan perkembangan psikologis peserta didik. Guru juga berperan sebagai teladan dengan menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas dalam setiap aktivitas pembelajaran, sehingga menunjukkan nilai-nilai etika tidak hanya diajarkan secara konseptual, tetapi juga dicontohkan melalui praktik perilaku nyata. Baiklah, selanjutnya yaitu tantangan dalam implementasi kode etik guru Indonesia. Implementasi kode etik guru Indonesia dalam praktik pendidikan di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, kultural, maupun individual. Salah satu tantangan utamanya adalah tingginya beban kerja dan administrasi pendidikan yang harus dijalankan oleh guru. Dalam praktiknya, guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga dibebani berbagai kewajiban administratif seperti pengisian perangkat pembelajaran, laporan penilaian, dokumentasi kegiatan, hingga pelaporan berbasis sistem digital. Kondisi ini seringkali menyebabkan guru lebih berorientasi pada pemenuhan tuntutan administratif daripada pada penghayatan dan pengemalan nilai-nilai etika yang terkandung dalam konteks kode etik guru Indonesia. Akibatnya, pelaksanaan kode etik cenderung bersifat formalitas dan belum sepenuhnya menjadi bagian dari kesadaran profesional guru. Tantangan berikutnya yaitu belum meratanya pemahaman guru terhadap isi, tujuan, dan substansi kode etik guru Indonesia. Tidak semua guru mendapatkan sosialisasi dan pembinaan yang memadai terkait kode etik, terutama bagi guru di daerah terpencil atau yang jarang mengikuti kegiatan organisasi profesi. Dalam beberapa kasus, kode etik hanya dipahami sebagai dokumen normatif yang bersifat teoritis, bukan sebagai pedoman praktis yang harus ditetapkan dalam setiap aspek tugas dan tanggung jawab guru. Rendahnya pemahaman ini berdampak pada kurangnya sensitivitas etis dalam menghadapi berbagai persoalan pendidikan seperti konflik dengan peserta didik, tekanan dari orang tua, ataupun tuntutan dari pihak sekolah dan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pendidikan juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi kode etik guru. Penggunaan sistem administrasi digital, media sosial, dan platform pembelajaran daring membuka peluang terjadinya pelanggaran etika seperti kebocoran data pribadi peserta didik, penyalahgunaan informasi akademik, ataupun komunikasi yang tidak profesional di ruang digital. Banyak guru yang belum sepenuhnya memiliki literasi etika digital, sehingga berpotensi melakukan pelanggaran kode etik tanpa disadari. Ini menunjukkan bahwa implementasi kode etik perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan teknologi agar tetap relevan dan efektif. Tantangan lainnya yaitu lemahnya sistem pengawasan dan penegakan kode etik di lingkungan pendidikan. Dalam beberapa satuan pendidikan, pelanggaran kode etik tidak selalu mendapatkan penanganan yang tegas dan konsisten. Kurangnya mekanisme sanksi yang jelas serta minimnya peran organisasi profesi dalam pengawasan menyebabkan kode etik kehilangan daya ikatnya.
Tantangan berikutnya yaitu adalah penggunaan aplikasi digital yang berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran privasi, terutama jika data siswa disimpan, dibagikan, atau diproses melalui platform digital. Selain rekomendasi yang telah diuraikan, penting pula adanya integritas nilai-nilai kode etik guru Indonesia ke dalam sistem penilaian kinerja dan pengembangan karir guru. Penilaian kinerja guru sebaiknya tidak hanya melibatkan pada aspek kuantitatif seperti pemenuhan jam mengajar dan kelengkapan administrasi, tetapi juga pada aspek kualitatif yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip etika profesi. Dengan memasukkan dimensi etika dalam evaluasi kinerja, guru akan terdorong untuk tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjaga integritas dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sekaligus memperkuat posisi kode etik guru Indonesia sebagai standar profesional yang memiliki implementasi nyata terhadap pengakuan dan penghargaan profesi guru. Nah, di samping itu perlu dikembangkan mekanisme refleksi etis secara berkala di lingkungan sekolah, seperti adanya forum diskusi atau komunitas belajar guru yang membahas dilema etika dalam praktik pendidikan dan administrasi sekolah. Melalui kegiatan reflektif ini, guru dapat saling berbagi pengalaman, memperdalam pemahaman terhadap nilai-nilai kode etik, serta menemukan solusi etis terhadap permasalahan yang dihadapi di lapangan. Pendekatan reflektif ini tidak hanya memperkuat kesadaran etis individu guru, tetapi juga membangun budaya etika kolektif yang berkelanjutan. Dengan adanya dukungan sistematik dan ruang refleksi yang memadai, implementasi kode etik guru Indonesia dalam administrasi pendidikan diharapkan semakin efektif, kontekstual, dan mampu menjawab tantangan dinamika pendidikan modern. Nah, untuk meningkatkan efektivitas penerapan kode etik dan regulasi di sekolah dapat dilakukan langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada perbaikan tata administrasi, dapat dilakukan dengan menyederhanakan prosedur administratif agar tidak membebani guru, serta memastikan setiap dokumen pembelajaran tersusun secara rapi, akurat, dan mudah diakses melalui sistem yang terstandar. Yang kedua yaitu adanya penguatan etika melalui pelatihan, bimbingan, dan evaluasi rutin agar guru benar-benar memahami dan menerapkan kode etik moral dalam setiap aspek tugasnya, baik dalam interaksi langsung maupun aktivitas secara digital. Yang ketiga itu sekolah perlu mendorong adanya penggunaan teknologi yang aman dan sesuai pedoman, termasuk memberikan panduan keamanan digital, pelatihan literasi teknologi, serta memastikan guru memahami risiko privasi dan cara melindungi data siswa. Dengan penerapan rekomendasi ini secara sistem konsisten, kualitas administrasi pendidikan, profesionalisme guru, dan keamanan informasi di era digital dapat semakin terjaga. Baiklah, mungkin hanya sekian penyampaian review peran kode etik dalam mewujudkan profesionalisme guru di era digital. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.